Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berarti kita masih belajar daring, melanjutkan yang kemarin, masih di bab 6, yaitu bab memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan konsep tentang persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, ke subbab materi berikutnya. Semoga kalian masih tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa untuk kebaikan kita semua. Yuk, kita masuk materi berikutnya, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu kita pelajari dulu yaitu tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan negara kita. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disebutkan apa itu bentuk negara kita, apa itu bentuk pemerintahannya, dan sistem pemerintahannya itu apa. Dengan jelas disebutkan bahwa bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahan kita adalah presidensial atau presidensil. Ini tentu sama dengan bunyi pasal 1 ayat 1 UUD tahun 1945 yang bunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini tentu sejalan dengan kesepakatan dasar yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar di tahun 1999, MPR telah membuat kesepakatan dasar. Di antaranya apa? Yaitu untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Jadi, sampai kapanpun selama mau dirubah beberapa kali pun, Indonesia tetap akan mempertahankan bentuk negaranya, yaitu kesatuan. Dan di situ juga salah satu kesepakatan yang berikutnya adalah apa? Mempertegas sistem presidensil. Sistem presidensil apa sih? Ya, sistem di mana presiden sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, kenapa Indonesia memilih bentuk negaranya adalah bentuk negara kesatuan? Kenapa? Karena nih kita lihat, bentuk negara kesatuan dipandang sebagai pilihan yang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Negara Indonesia kan bangsa yang majemuk. Nah, kenapa? Itu dilihat atau ditinjau dari berbagai latar belakang pemikirannya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau tadi di pasal 1 ayat 1, sekarang kita lihat. Dari segi kewilayahan, dalam pasal 25A UUD tahun 1945 disebutkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kalau tadi bentuk negaranya kesatuan, sistem pemerintahannya presidensil, bentuk negaranya adalah republik. Nah, sekarang wilayahnya kita adalah wilayah Nusantara. Apa itu Nusantara? Nah, Nusantara adalah ketentuan nih untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau yang ada di Indonesia nih, yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Itu Nusantara. Nah, kesatuan wilayahnya itu meliputi kesatuan apa saja, yaitu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Kalau kamu masih ingat, yaitu materi sebelumnya, bahwa negara kita merupakan satu kesatuan. Nah, kita lihat, dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada sedikit. Kalau tadi disebutkan bahwa negara kita adalah bentuknya kesatuan, tapi sebenarnya Indonesia pernah berubah dari bentuk negara kesatuan ke bentuk serikat. Tapi itu hanya sebentar saja kok. Yaitu ketika ini kita menjalankan hasil dari konstitusi RIS yang merupakan hasil dari konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949, dan ini hanya berlangsung sementara, yaitu dari tahun 49 dan berakhir tanggal 17 Agustus 1950. Nah, jadi kita cuma pernah berubah dari negara kesatuan ke serikat. Ini info sedikit. Nah, sekarang kita lihat. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Nah, tentu memiliki sebuah keunggulan. Keunggulannya apa saja? Kita lihat nih. Kalau kita
katakan Indonesia adalah negara kepulauan sebenarnya ada banyak, nggak cuma Indonesia. Tapi Indonesia nih sangat-sangat indah. Bahkan ada yang mengatakan nih, kita berada di garis khatulistiwa disebut sebagai Untaian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. Nah, nih. Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia, maka sudah sangat wajar jika setiap insan yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Kamu bangga nggak sebagai warga negara Indonesia? Nah, bangganya seperti apa? Bangga di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan dan keunggulan. Negara kita kan punya kelebihan keunggulan. Nah, kita harus bangga itu. Jadi, yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati. Merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia. Konsekuensinya apa? Kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya untuk apa? Menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Ya, jangan cuma bangga, tapi malah menjelekkan negara sendiri. Kita juga akan selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat seperti tidak merusak hutan, tidak merusak benda-benda bersejarah, apalagi sampai memperjualbelikannya. Serta yang paling penting nih, selalu menggunakan produk dalam negeri. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi secara umum sekarang kita lihat, menurut Dadang Sundawa, nih ada beberapa keunggulan negara Indonesia. Kita lihat, yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Tentu kita tahu sendiri, penduduk kita salah satu yang terbanyak di dunia, bahkan urutan keempat. Nih. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Budaya kita ada banyak. Nih, adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Berikutnya apalagi kita lihat. Nih. Kita memiliki sebuah konsep, yaitu konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman yang tadi itu, namun prinsipnya kita adalah satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Terus apa lagi keunggulan kita? Kita punya Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Awas kalau sampai lupa Sumpah Pemudanya. Berikutnya, apalagi keunggulannya? Nih, yang sudah sangat terkenal. Kita memiliki tata krama atau keramah tamahan. Terus apalagi yang tadi sudah disebutkan, yaitu letak wilayahnya amat strategis. Kita di antara dua benua dan dua samudra. Makanya kita posisinya sangat strategis. Ini sebuah keunggulan bagi kita. Terus apalagi? Keindahan alam Indonesia yang tidak disangsikan lagi. Kita mulai dari pantai bahkan sampai ke pucuk gunung, ya, ke puncak gunung, pucuk gunung, ya. Kita memiliki pemandangan yang sangat indah dan tidak ada duanya. Ya, bahkan di dalam laut sekalipun kita punya sesuatu yang indah. Berikutnya, apalagi? Keajaiban dunia kita juga punya. Dulu ada Borobudur, sekarang ditambah lagi ada apa? Taman Komodo. Itu tidak semua negara punya keajaiban dunia. Bahkan ada juga keajaiban dunia non benda lagi, ya, warisan-warisan dunia. Nah, terus apa lagi? Wilayah kita yang sangat luas. Nih, kalau kita lihat di sini, ya, 5 juta lebih kilometer persegi. 5.193.250 km persegi. Daratannya berapa? 2 juta. Dan lautannya 3 juta. Ini tentu sangat-sangat luas dan ini sangat-sangat unggul buat kita. Terus apalagi yang tidak dimiliki negara lain? Nih, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Kalau ada lagunya itu kolam susu, ya, tongkat dan batu jadi tanaman, itu sangat jelas. Nah, tugas kalian di sini nanti, ya, silahkan kalian komen di bawah, ya, di video ini, di bawah video ini, di komentar ini, silahkan kalian komen kenapa sih kalian bangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Silahkan di komen di bawahnya, ya, kenapa kalian bangga, alasannya apa, ya, sebutkan. Tuh, jangan lupa kasih nama. Baik, berikutnya sekarang kita lihat negara kita adalah, kita sudah belajar tentang
persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lihat. Nih, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan masa depan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Jadi yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting, apalagi negara kita sedang membangun. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa negara kita adalah negara berkembang. Nah, sekarang kita lihat faktor pendorongnya. Apa itu faktor pendorongnya? Yang pertama, bangsa kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Loh, kok Pancasila sebagai faktor pendorong persatuan? Coba kamu ingat. Perumusan dasar negara ketika akan disahkan, Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai pemersatu. Ya, ketika itu kalau kalian masih ingat sila pertamanya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu kenapa dirubah? Karena untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Ya, karena waktu itu ada ancaman kalau tidak mau dirubah akan mendirikan negara sendiri. Maka dari itu dirubahlah sila pertama. Berarti Pancasila sudah membuktikan bahwa Pancasila adalah faktor pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda sangat-sangat jelas. Sumpah Pemuda dulu, ya, dulu para pemuda masih berjuang sendiri-sendiri. Mereka punya organisasi sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, pemuda berjuang mempersatukan seluruh pemuda menjadi apa? Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus apa? Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan mengakui, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya saja sudah jelas. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, berikutnya sekarang. Faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya. Ada beberapa faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama apa? Keberagaman masyarakat Indonesia. Ini bisa jadi keunggulan tapi juga bisa menjadi faktor penghambat jika tidak dikelola dengan baik perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, yang kedua, geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan ribuan pulau. Nah, pulau-pulau yang begitu banyak ketika tidak ada yang menghubungkan, maka itu akan jadi faktor penghambat. Nah, yang ketiga apa? Munculnya gejala etnosentris. Apa? Melebih-lebihkan daerahnya sendiri dan apa? Menganggap rendah daerah yang lain. Terus apa? Melamahnya nilai budaya bangsa. Ya, kita sekarang sudah mulai melupakan nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Itu yang menjadi faktor penghambat. Yang kelima apa? Pembangunan yang tidak merata. Sekarang saya tanya, kamu sendiri saja dibeda-bedakan kan tidak mau. Maka otomatis ya sama daerah pun tidak ada yang mau jika dibeda-bedakan. Ya, berikutnya sekarang kita lihat perilaku apa saja sih yang bisa nih untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita lihat yang pertama yaitu mengembangkan nasionalisme. Kemarin sudah tahu kan apa itu nasionalisme. Ya harus kita pupuk terus. Ya. Yang kedua toleransi dalam kehidupan beragama, saling menghormatilah. Menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Temannya sedang beribadah ya harus dihormati. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Ya harus peka. Ya, kalau kata anak sekarang, kata kalian kan peka sedikit lah. Ya. Terus apa lagi? Menghargai sesama budaya yang terdapat dalam masyarakat. Budaya apa yang ada dihargai. Yang terakhir, nih menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Ketika ada konflik, selesaikanlah dengan musyawarah. Nah, nih ada sedikit lagu, silakan kalian bisa nyanyikan. Nih ada gambar-gambar pemandangan yang bisa kalian lihat. Mungkin itu saja dari saya. Banyak salahnya, soal mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.